Jumpa lagi dengan saya, Pribadi Stianto, mewakili kami berdua menyampaikan topik ANOVA dari mata kuliah Statistika Lanjutan yang kami persiapkan berikut ini. Video bagian 5 ini membahas two-way ANOVA untuk yang tanpa pengulangan. Sesuai dengan namanya, materi ini adalah kelanjutan dari yang terdahulu yaitu one-way ANOVA. Selamat mempelajarinya. Sebagaimana yang telah disampaikan, topiknya masih tentang ANOVA, namun sekarang adalah yang dua arah atau two-way ANOVA. Saatnya kita menjelaskan makna one-way dan two-way ANOVA. Pada one-way ANOVA, kita mempelajari tingkah laku sebuah respons variabel akibat sebuah bentuk perlakuan. Misalnya, kita mengamati perilaku respons variabel berupa produktivitas sebuah varietas atas perlakuan berbagai dosis pupuk atau nilai-nilai akhir para siswa untuk sebuah mata kuliah sebagai respons atau gaya dosen dalam mengajar atau konsumsi bahan bakar lintas merek mobil. Pada two-way ANOVA, perlakuannya bukan hanya satu macam. Atas sebuah varietas diberi dua perlakuan, yaitu dosis pupuk dan lokasi penanaman dengan jenis tanah yang berbeda-beda. Pada siswa diberi perlakuan dosen pengajarnya dan waktu perkuliahannya, yaitu pagi, siang, dan sore. Pada konsumsi bahan bakar, dibedakan antara merek mobil dan kelompok usia para pengemudinya. Cara penulisan barusan karena respons variabel adalah variabel dependent yang dipengaruhi oleh treatment variabel yang merupakan variabel independent. Variabel yang ditambahkan itu yang dicontohkan dengan lokasi penanaman atau waktu perkuliahan atau usia pengemudi disebut blocking variable. Karena dengan adanya variabel tersebut, maka eksperimennya dilakukan di dalam blok-blok masing-masing berupa lokasi atau waktu perkuliahan atau usia pengemudi. Misalkan pada one-way ANOVA kita membahas kita mengamati konsumsi bahan bakar 3 merek mobil jenis city car yang diukur dengan daya jelajah per liter bahan bakar. Selanjutnya dimasukkanlah unsur usia pengemudi yang dikelompokkan misalnya menjadi 6 kelompok usia yang demikian. Jadi eksperimen ini dilakukan di dalam blok-blok kelompok usia pengemudi. Jadi perhatian utamanya adalah apakah daya jelajah bahan bakar ketika merek mobil adalah seragam. Selanjutnya dilakukan pengamatan apakah ada variabilitas daya jelajah bahan bakar yang dikarenakan adanya perbedaan dalam gaya mengemudi. Lebih tepatnya, apakah ada keseragaman atau perbedaan daya jelajah lintas usia pengemudi. Variabel perlakuan seperti pada ANOVA satu arah secara konvensi disusun sebagai kolom-kolom, sehingga blocking variabel ditempatkan sebagai baris-baris. Akan tetapi, karena keduanya adalah untuk menjawab adanya keseragaman rata-rata lintas masing-masing unsurnya, yaitu keseragaman rata-rata lintas treatment dan keseragaman rata-rata lintas blocking, kita bisa saja mempertukarkan posisi treatment variabel dan blocking variabel dengan kesimpulan yang sama. Maksudnya, variabel treatment yang semula ditempatkan sebagai kolom bisa dipertukarkan ke baris tanpa mengubah kesimpulannya. Terkait dengan dampak tindakan-tindakan dari treatment dan blocking variables, akan dilakukan dua pengujian, yaitu apakah dampak dari treatment variabel adalah seragam dan apakah dampak dari blocking variabel adalah seragam. Dari segi sajian, Excel akan menampilkan variasi pada baris atau barangkali yang dianggap sebagai variabel blocking atau perlakuan A terlebih dahulu. Baru pada baris kedua menyajikan variasi pada kolom. Namun, sebagaimana disampaikan di atas, bila keduanya dipertukarkan tempatnya, hasil perhitungan oleh Excel akan membawa kita pada kesimpulan yang sama. Pembahasan ini disebut sebagai two-way ANOVA tanpa pengulangan,
karena setiap sel pada treatment dan blok tertentu hanya dilakukan satu saja eksperimen atau pengamatan. Setelah itu kita akan membahas Tuwia nova yang dengan pengulangan. Mari kita lihat kedua prosedur ujinya. Kita akan melihat dua buah prosedur uji yang dapat dilakukan pada Tuwia nova ini. Pertama adalah uji keseragaman rata-rata akibat perlakuan kolom. Sebelumnya ditunjukkan kembali prosedur pengujian pada one way ANOVA terdahulu. Disajikan juga tampilan tata letak data yang digunakan. Misalkan, analisis untuk memahami keberadaan keseragaman rata-rata daya jelajah bahan bakar lintas merek dan rata-rata lintas usia pengemudi. Sehingga kolom-kolom diperuntukkan bagi merek mobil dan baris-baris untuk kelompok usia pengemudi. Dengan identitas setiap sel data yang mengandung I dan J. Demikianlah H0 dan HA-nya kali ini. Perhatikan bahwa C adalah banyaknya kategori pada perlakuan kolom yang dalam kasus ilustrasi adalah merek mobil. Sehingga C adalah sama dengan 3. Sedangkan kelak perlakuan kelompok baris yang pada ilustrasi berupa kelompok umur, maka R sebesar 6. Dengan kriteria penolakan H0 yang demikian, dan statistik uji seperti ini. SSC adalah sum of squares column yang oleh Excel ditempatkan di baris kedua. SSC adalah variasi yang terjadi lintas perlakuan kolom. Ini dihitung berdasarkan penyimpangan dari setiap rata-rata pada kolom terhadap grand mean-nya atau rata-rata totalnya. SSE merupakan sum of squares error, yaitu variasi yang tidak dapat dijelaskan oleh keberadaan perlakuan pada kolom maupun pada baris. Kedua besaran tentu saja perlu dibagi oleh derajat bebasnya masing-masing yang nilainya digunakan untuk penetapan nilai kritis daerah penolakan. Kemudian disajikan uji keseragaman rata-rata akibat perlakuan baris. Dengan H0 dan HA yang demikian ini. Dengan nilai R adalah banyaknya kategori perlakuan baris yang pada ilustrasi kelompok usia pengemudi ada 6. Kemudian kriteria penolakan H0 adalah demikian ini dan statistik ujinya seperti ini. SSR adalah sum of squares baris atau row yang oleh Excel ditempatkan di baris pertama. SSR adalah variasi yang terjadi lintas perlakuan baris, dihitung berdasarkan penyimpangan dari setiap rata-rata pada baris terhadap grand mean-nya. Pada statistik uji, masing-masing SSR dan SSE dibagi dengan derajat bebasnya sebagaimana yang digunakan pada kriteria penolakannya. Baik, kita akan melihat contoh dan sajian hasil Excel pada video bagian 6. Silakan disimak.